wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya, ya abang coba dulu. Ayo kita berdoa. Siapkan dulu bang. Sebelum memulai pelajaran, pasti kalian sedikit kebingungan mengapa ibu menggabungkan kalian ini di dalam satu kelas. Ya, karena agar memudahkan ibu untuk memberikan atau melanjutkan proses pembelajaran pada hari ini. Dikarenakan guru atau wali kelasnya kelas 4 tidak berhalangan hadir dikarenakan sakit, seperti itu. Dan sebelum mulai pelajaran ini, ibu akan mengabsen kalian untuk kelas 5. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, tugas 4. Oh iya, berarti untuk kelas 5 temannya ada berapa orang yang tidak masuk? 3. Ini yang kelas 4 2. Oke. Bagi teman yang tidak masuk karena sakit, kita doakan semoga penyakitnya dan semoga diberikan kesehatan dan lekas sembuh. Ya, terus. Nah, sekarang ada pun tujuan pembelajaran khususnya untuk kelas 5 ini kalian dapat mendeskripsikan apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa itu NKRI. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini khususnya untuk di kelas 4 yaitu pemerintahan desa dan kecamatan. Sekarang khususnya untuk kelas 4, ibu akan memberikan atau menjelaskan atau masuk dulu ke kelas 5. Sementara itu kalian tolong buka bukunya halaman 30 tentang bab pemerintahan, struktur pemerintahan khususnya bagian desa dan kelurahan, desa dan kecamatan. Itu sekitar 15 menit kalian baca dulu bukunya sambil menunggu ibu menyelesaikan materi yang ibu berikan kepada kelas 5. Sudah paham semuanya? Paham, oke. Nah, untuk kelas 5, sebelum memulai pelajaran, kemarin kita sudah membahas tentang apa, nak? Ya, bagus. Tentang perumusan Pancasila. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ya, ada yang tahu apa itu NKRI? Iya, betul, itu kepanjangannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan sekarang kita akan masuk apa itu NKRI. NKRI adalah bentuk suatu wilayah atau kepulauan yang ada di Indonesia. NKRI itu terdiri dari beberapa pulau, coba dari Sabang sampai Merauke. Jadi mulai dari Sabang itu paling ujung, berarti paling ujungnya adalah Aceh. Dan paling Merauke dimulai dari provinsi Papua. Makanya Indonesia itu dibilang dari Sabang sampai Merauke. Pulau Sumatera terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Utara, dan Papua. Indonesia atau NKRI ini terletak di antara dua letak, di mana ada letak geoastronomis dan letak geografis. Astronomis, ya. Adapun letak astronomisnya di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, sekarang di Indonesia ini juga tidak semua waktunya sama, tetapi terbagi menjadi 3 waktu. Adapun pembagian waktunya ada WIB, WITA, dan WIB. Ini termasuk dalam pembagian waktu bagian barat dan terbagi menjadi 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Karena walaupun kita berbeda-beda pulau, berbeda-beda suku, berbeda-beda tradisi, berbeda-beda
desa atau kelurahan. Nah, ini di kelas 4 tadi Ibu sudah memberikan kalian kesempatan untuk membaca materi yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran yaitu kalian mengetahui tentang pemerintahan desa dan kecamatan. Kalian itu harus tahu apa saja perangkat-perangkat desa yang ada di desa, dan apalagi kalian juga harus tahu perangkat-perangkat apa saja yang ada di kecamatan, dan apalagi lembaga-lembaga yang ada di desa dan lembaga-lembaga yang ada di kecamatan, seperti itu. Ya, kalau pengertian desa adalah gabungan dari beberapa RW. Adapun perangkat-perangkat desanya yaitu ada kepala desa, tugasnya yaitu untuk mengatur dari pemerintahan desa tersebut, urusan untuk pembuatan jalan contohnya, dan rumah, sekolah. Kemudian di bawah kepala desa ada sekretaris desa. Sekretaris desa itu tugasnya tentang surat menyurat yang ada di wilayah desa tersebut, membuat surat-surat dan mengumpulkan dan membuat suatu dokumen, itu tugas sekretaris desa. Kemudian apalagi di bawah sekretaris desa ada kantor urusan, di mana kantor urusan ini terdiri dari beberapa bagian-bagian lagi, tetapi intinya mereka harus membuat suatu apa? Ya, betul. Yaitu tugasnya untuk mengatur dana pengeluaran dan pemasukan dana desa, laporan, yang membuat laporan dana pengeluaran dan pemasukan desa. Dan ada yang terakhir adalah kaum seksi. Kepala seksi, urusan seksi ini khususnya untuk membuat suatu atau menjalankan tugasnya dalam kehidupan sehari-hari pada di desa tersebut. Apa saja yang harus dibuat, apa yang harus dipantau, seperti itu. Jadi ulangi lagi, tadi perangkat desa itu terdiri dari kepala desa, sekretaris, kemudian kaum urusan umum, kemudian kaum seksi, lembaga-lembaga yang ada di desa. Apa saja tadi? Kemudian kita lanjut pada kecamatan. Apa itu kecamatan? Ya, bagus kakak. Berarti kakak nampak sudah membaca. Ya, kecamatan itu adalah gabungan dari beberapa desa atau kelurahan. Bagus. Lembaga-lembaga yang ada di kecamatan. Ya, kantor camat. Itu tempat kerjanya Pak Camat. Kemudian apa lagi? Tugasnya untuk apa? Tugasnya juga itu. Tapi tugas utamanya apa? Tentang administrasi yang ada di sebuah kecamatan. Seperti itu. Administrasinya apa saja? Yaitu kalau kita mau pindah, contohnya kita harus mengurus kemana? Ke kecamatan atau di kantor camat. Kemudian pembuatan KTP. Kalau kita sudah umurnya 17 tahun ke atas, kita wajib membuat KTP. Kita sudah termasuk dewasa dan harus membuat satu KTP, kartu tanda penduduk. Buatnya di mana? Ya, di kantor camat. Bagus. Koramil itu komandan distrik militer. Lagi, ya bagus. Ada polsek, menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban. Kalau ada pencurian, kalau ada kasus yang melanggar undang-undang, maka kita sebagai warga yang ada di kecamatan tersebut wajib melapornya di mana? Yaitu di kantor polisi, lembaga pendidikan. Apalagi yang terakhir? Iya, bagus, ada lembaga kesehatan, contohnya Puskesmas. Itu tugasnya itu apa? Melayani masyarakat yang mau berobat atau untuk menjaga kesehatannya atau memeriksakan kesehatannya. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah kita pelajari? Tidak ada. Apakah semuanya sudah paham? Paham semuanya. Kalau sudah paham, baiklah Ibu akan memberikan kalian tugas. Masing-masing tugas tersebut Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Di sini tugasnya masing-masing
izin, paham. Ibu beri waktu sekitar 15 menit. Udah semuanya. Tugas 4 dan tugas 5. Udah, kalau sebelum menutup pelajaran, sedikit ibu simpulkan untuk khususnya untuk kelas 5. Tadi negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah apa? Bentuk suatu negara yang terdiri dari wilayah dan kepulauan. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau besarnya. Contohnya apa tadi? Ya, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, dan Pulau Jawa. Kemudian letaknya tadi ada letak geografis dan astronomis. Kalau geografis itu terdiri dari 2 benua, terbagi menjadi 2 benua, benua Australia dan benua Asia, dan terbagi menjadi terletak di antara 2 samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Seperti itu. Kemudian di Indonesia juga terdiri dari beberapa pembagian waktu, zona waktu. Ada witan, wit, dan wit. Pengertian dari keanekaragaman tersebut yaitu dari keanekaragaman budaya, ada tradisi, kemudian apa lagi? Agama dan suku. Tadi juga ibu sudah jelaskan ada keragaman di masing-masing pulau tersebut. Sedangkan yang di kelas 4 tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian perangkat pengertian desa dan kecamatan. Kemudian lembaga-lembaga apa saja yang ada di desa dan kecamatan. Kalau perangkat desa tadi ada kepala desa, ada sekretaris daerah desa, kemudian kalau yang lembaga yang ada di desa ada kepala desa atau kantor desa, kemudian ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa, ada ketua RT dan RW. Sedangkan yang kecamatan tadi adalah pengertian dari kecamatan apa tadi? Ya, gabungan dari beberapa kelurahan atau desa. Kemudian ada pun lembaga-lembaganya yaitu ada Koramil, ada Polsek, ada kantor camat,